Titanic, sebuah film drama romansa yang diproduksi pada tahun 1997. Skenarionya ditulis oleh sutradaranya langsung, yaitu James Cameron. Film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ini menceritakan tentang kisah cinta Jack dan Rose di atas kapal Titanic. Kisah cinta yang menimbulkan banyak pertentangan dari pihak Rose karena perbedaan status sosial mereka yang terlalu timpang, dan pada akhirnya berakhir tragis dengan tenggelamnya Titanic pada tanggal 15 April 1912 pada pukul 2:30 pagi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemburu harta karun bernama Brock Lovett yang memimpin timnya menjelajahi bangkai kapal Titanic untuk mencari sebuah kalung berlian berharga yang dinamai Hati Samudra. Menggunakan bantuan kapal selam dan robot, mereka berhasil menemukan sebuah peti yang akhirnya mereka bawa naik ke permukaan untuk dibuka. Sayangnya, tak ada harta karun seperti berlian yang diinginkan oleh Brock. Peti itu hanya berisi lembaran kertas yang sudah hancur karena air laut dan lumpur. Salah satunya adalah sebuah lukisan seorang wanita tanpa menggunakan busana, dan kalung Hati Samudra melingkar di lehernya. Lukisan itu bertanggal 14 April 1912 dan bertanda tangan. Brock yakin bahwa kalung dalam lukisan itu adalah kalung yang mereka cari. Di suatu tempat di Amerika, seorang perempuan tua yang usianya sudah lebih dari 100 tahun bernama Rose Dawson Calvert mendengar berita tentang penelusuran Titanic yang dilakukan Brock dan mengetahui kabar mengenai lukisan tersebut. Ia menghubungi Brock dan menanyakan tentang lukisan serta meyakinkan Brock bahwa ia adalah perempuan yang ada dalam lukisan tersebut. Brock tertarik dan mengundang Rose yang ditemani cucunya untuk datang ke lokasi kejadian dan mendengarkan cerita Rose tentang pengalamannya di atas kapal Titanic. Saat itu bulan April 1912, Rose yang masih menggunakan nama Rose DeWitt Buketer berusia 17 tahun ketika menaiki Titanic sebagai penumpang kelas 1 bersama ibunya yang bernama Ruth beserta tunangan Rose, Caledon Nathan Hockley, yang merupakan seorang pengusaha sukses di bidang industri. Meski Rose dikelilingi kemewahan dan fasilitas terbaik, nyatanya ia tidak bahagia. Wajahnya sering terlihat murung dan merasa bahwa hidupnya sia-sia. Rose tak pernah sedikit pun mencintai tunangannya. Ibunya yang memaksa Rose untuk menikah dengan Carl demi kenyamanan hidup dan kehormatan keluarga mereka yang hampir terenggut semenjak ayah Rose meninggal. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Rose tak pernah menjadi dirinya sendiri. Ia selalu bertindak sesuai aturan sosial dan tata krama yang menjadi standar hidup para bangsawan. Sementara Rose bergelut dengan diri dan dunianya, laki-laki bernama Jack Dawson terlihat begitu menikmati hidupnya yang bebas dan bahagia meski ia tak memiliki apapun. Brizio, teman Jack, memprotes apa yang dilakukan Jack saat ia mempertaruhkan seluruh uangnya di meja judi. Namun dengan tenang Jack hanya menjawab, "Saat tak punya apa-apa, kau tak kehilangan apapun." Entah keberuntungan atau takdir Tuhan, tetapi Jack memenangkan permainan poker dan mendapat tiket kelas 3 untuk pelayaran perdana Titanic dari Southampton menuju New York. Ia begitu gembira dan segera mengajak Brizio untuk naik menuju kapal. Kehidupan Jack dan Rose sangat berbeda. Jack yang hidup sebagai pria miskin namun senyum dan tawa tak pernah hilang dari wajahnya memang sangat bertabrakan dengan Rose yang hidup mewah sebagai bangsawan namun selalu murung karena tak bebas dan jengah pada keadaan. Kekangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan Rose membuatnya putus asa terhadap hidup. Ia ingin mengakhiri hidupnya yang ia pikir sia-sia dengan terjun dari buritan kapal. Takdir mempertemukannya dengan Jack yang berhasil membatalkan niat Rose untuk bunuh diri. Takdir yang mengubah seluruh jalan hidup mereka. Carl yang mengetahui bahwa Jack telah menyelamatkan tunangannya pada awalnya ingin memberikan uang $20 untuk Jack. Tetapi Rose merasa keberatan dan akhirnya membuat Carl mengundang Jack untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasihnya.
Semenjak peristiwa niat bunuh diri itu, Jack dan Rose semakin dekat. Mereka bertukar cerita dan kisah hidup mereka. Kehidupan Jack yang bebas dan penuh petualangan dengan profesinya sebagai pelukis, karya-karya realis, benar-benar menarik perhatian Rose yang selama ini hidup di tengah orang-orang yang begitu berambisi dengan uang, wibawa, dan perhatian publik atas kehidupan mereka. Jack memberikan Rose dunia yang sama sekali asing untuknya. Dunia yang jauh lebih berwarna dan bahagia. Mereka menghabiskan waktu sore mereka dengan terus bercerita hingga bertemu dengan ibu Rose yang memandang Jack dengan mata superiornya dan menganggap lebih rendah daripada garis keturunan mereka. Jam makan malam tiba. Molly Brown, seorang perempuan dari kalangan bangsawan, memberikan jas anaknya kepada Jack agar terlihat lebih pantas berada di tempat yang disebut Nyonya Molly sebagai sarang ular. Tidak seperti para bangsawan yang gila uang dan kehormatan, Nyonya Molly adalah satu yang berbeda di antara mereka. Tidak rakus dan tidak pula menyombongkan dirinya. Meski banyak orang di meja makan masih bisa menerima kedatangan Jack dengan baik dan ramah, Ibu Rose dan Carl justru membuat suasana jadi tidak nyaman karena terus merendahkan Jack. Perlakuan itu ditanggapi Jack dengan santai dan membuat semua orang di meja menyetujui kata-katanya. Tentu saja Ruth dan Cole adalah pengecualian. Selesai dengan makan malam kelas 1 yang membosankan bagi Rose dan tidak begitu menarik bagi Jack, mereka pun pergi ke dek kelas 3 dan ikut serta dalam pesta meriah di sana. Senyum dan tawa tak pernah hilang ketika Rose bersama Jack. Bahagia, barangkali itulah hal yang tepat untuk menggambarkan perasaan Rose. Lambat laun perasaan cinta mulai tumbuh di hati Jack. Akan tetapi Rose menekan perasaannya karena sadar bahwa status pertunangan dan status sosial masih mengekangnya. Cole yang mengetahui hubungan mereka menjadi sangat marah pada Rose dan melarangnya untuk menemui Jack. Bahkan ibunya harus repot-repot memerintahkan Rose agar tak mengacaukan pertunangannya dengan Cole karena ia ingin terjamin kelangsungan hidupnya sebagai bangsawan. Jack pun semakin sulit menemui Rose karena orang suruhan Cole yang bernama Lovejoy menghalanginya. Ia menyamar dan berusaha agar bisa berbicara pada Rose, menyatakan perasaannya serta mempertanyakan perasaan Rose. Sayangnya Rose terus menekan dan membohongi perasaannya sendiri. Ia meninggalkan Jack, tetapi pada akhirnya Rose sadar dan mengikuti kata hatinya. Sore itu, hari terakhir bagi kapal megah yang diberi nama Titanic melihat matahari dan senja yang merona indah terbentang di lautan. Hari di mana Rose menyerahkan seluruh cintanya pada Jack dan siap menanggung resiko melepas gelar kebangsawanan. Malam harinya Rose meminta Jack melukiskan dirinya dengan hanya memakai kalung berlian hati samudra di kamarnya. Lukisan yang sama dengan yang ditemukan oleh tim Brooke setelah 84 tahun kemudian. Di dek kemudi, kapten kapal Edward J. Smith dan krunya menyepelekan peringatan gunung es serta tetap mempertahankan kecepatan tinggi mereka. Sementara di saat yang sama, Jack dan Rose sedang berkejaran dengan Lovejoy yang mencari keberadaan Rose atas perintah Cole. Pelarian mereka sampai di geledak terbuka. Tepat saat itu, dua pengawas melihat bongkahan gunung es besar persis di depan jalur dan memberitahu anjungan. Malam bersejarah itu terjadi pada 14 April 1912. First Officer William Murdoch memerintahkan kapal dibelokkan ke kanan dan mesin dimundurkan. Sayangnya usaha menghindari gunung es itu terlambat. Sisi kanan Titanic menabrak gunungan es yang tak bisa mereka hindari sehingga membuat kebocoran di bawah garis air. 5 kompartemen kedap air bocor. Titanic terancam tenggelam. Di sisi lain kapal, Cole merancang jebakan untuk memfitnah Jack dengan tuduhan ia telah mencuri kalung berlian supaya Rose menjauhinya. Tuduhan itu membuat Jack dibawa pergi petugas keamanan ke ruangan lain. Sekoci mulai diturunkan. Rose tahu sekoci tak akan cukup menampung semua orang di kapal. Ia diminta Tuan Andrews untuk segera menyelamatkan diri. Meski punya peluang sangat besar untuk menaiki sekoci lebih dulu bersama ibunya, ia justru memilih kabur untuk mencari serta menyelamatkan Jack yang sedang terborgol di dek bawah. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Rose. Ia panik begitu sampai di dek bawah dan air laut telah menggenang semata kaki. Butuh waktu cukup lama untuk membuat Jack terbebas dari borgol yang mengikatnya di ruang dek. Mereka tak bisa keluar dengan cepat karena banyak halangan yang merintangi jalan mereka. Meski telah sampai di dek dan berhasil membuat Rose menaiki salah satu sekoci, tetapi ia turun kembali dengan melompat ke dek. Ia kembali bersama Jack. Hal itu memicu kemarahan Cole yang kemudian menembaki mereka dengan pistol, memaksa mereka ke dek bawah yang telah dipenuhi oleh air. Nyawa mereka terancam karena hampir tenggelam di dek bawah, tetapi mereka berdua berhasil naik ke dek atas. Hal itu membuat Jack
dan Rose bersama ribuan penumpang lain yang tidak mendapat sekoci berusaha mencari ruang untuk bertahan sebelum Titanic tenggelam sepenuhnya ke dasar Samudra Atlantik. Mereka bertahan di buritan belakang kapal, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Beberapa waktu kemudian, buritan kapal tenggelam sehingga kapalnya menjadi tegak menjulang. Ketidakseimbangan berat membuat Titanic terbelah menjadi dua bagian. Orang-orang yang berada di bagian patahan langsung terjatuh ke laut. 15 April 1912 pukul 2:20 pagi, Titanic tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Rose dan Jack serta ribuan penumpang lainnya terpaksa menjeburkan diri ke laut Atlantik yang sangat dingin. Satu papan besar yang mengambang, namun hanya cukup digunakan untuk satu orang itu membuat Jack menaikkan Rose untuk menyelamatkannya dari suhu dingin laut yang mematikan. Sementara Jack hanya berpegangan pada sisi papan dan tangan Rose untuk menenangkannya. Sekoci bantuan tak kunjung juga datang. Satu persatu penumpang tewas akibat hipotermia. Sayangnya, begitu petugas di Sekoci datang melewati tempat Jack dan Rose, nyawa Jack telah melayang. Tubuhnya yang membeku dilepaskan oleh Rose dan dibiarkan tenggelam ke dasar lautan dengan perasaan sedih sekaligus hancur karena ditinggal belahan jiwanya. Rose memanggil Sekoci bantuan itu dan ia berhasil diselamatkan. Butuh waktu selama 4 jam sampai RMS Carpathia datang menyelamatkan mereka. Semua orang yang selamat dibawa ke New York. Dalam perjalanan menuju ke sana, Cole masih mencari-cari Rose di antara korban selamat lainnya. Sebisa mungkin, Rose menyembunyikan diri dari Carl. Ia tak mau kembali pada kehidupannya yang membosankan dan sia-sia. Bahkan begitu tiba di New York, Rose mengganti nama belakangnya dengan nama belakang Jack. Kini ia bernama Rose Dawson dan mendapati kalung berlian yang tersimpan di dalam saku jas milik Cole yang dipakainya sebelum kapal tenggelam. Cerita Rose tua berhenti dan ia kembali pada tahun 1996, seorang diri menuju dek kapal ekspedisi dan membuang kalung hati samudra ke dalam lautan Atlantik, tempat Jack dan ribuan orang lainnya tewas 84 tahun lalu. Lalu ia kembali ke kamar Rose di kamar kapal. Di sana terlihat foto-foto perjalanan hidup Rose. Satu foto berfigura perak terdapat dirinya yang sedang menunggang kuda, seperti yang dulu pernah direncanakannya bersama Jack. Rose dalam tidurnya bermimpi bahwa ia berada di dasar laut, berada dalam bangkai Titanic yang gelap hingga kemudian semuanya berubah menjadi baru. Seorang pelayan membukakan pintu dan semua penumpang Titanic yang tewas pada malam nahas itu memandang serta tersenyum pada Rose. Di atas tangga ruang utama, Jack berdiri menghadap jam besar di mana mereka berdua pernah berjanji untuk bertemu selesai makan malam dulu. Jack berpaling dan tersenyum ke arah Rose yang kembali muda. Rose membalas senyumnya dan mereka kembali bersama. Semua orang yang berada di ruangan bertepuk tangan menyaksikan cinta yang luar biasa. Lalu film pun selesai. Film berdurasi 194 menit yang sangat indah, mengharukan dan tragis. Tidak salah jika film ini mendapat banyak penilaian positif dari para kritikus film dan menjadi film terbaik sepanjang dekade sebelum akhirnya diambil alih posisinya dengan film James Cameron yang lain. Titanic adalah romansa klasik yang menurut saya akan selalu menyenangkan ditonton kapanpun. Tak peduli seberapa lamanya atau seberapa seringnya film ini muncul, sangat menyentuh dengan plot cerita yang brilian, akting yang sangat bagus dari DiCaprio dan Kate Winslet, musik yang menakjubkan, dan tampilan visual yang menyenangkan dari berbagai sudut. Mahakarya yang luar biasa dari seorang James Cameron membuat Titanic akan selalu menjadi film terbaik sepanjang masa. Hal terbaik yang saya sukai dari film ini adalah plot ceritanya yang benar-benar keren dan klimaks cerita yang memukau. Selain itu, saya suka dengan cara James Cameron menyelipkan kritik sosialnya di tiap-tiap dialog. Bagaimana ia menunjukkan dengan adanya perbedaan kelas sosial akan menjadi realitas yang cukup menyakitkan dan tidak adil bagi banyak orang. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir.